Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat. Kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari seorang guru ya. Katanya dia mendapat masalah karena format tanggalnya seperti ini. Ya, jadi tidak sesuai dengan standar English. Ya, kalau standar English itu mungkin teman-teman ada yang ingat DD ya. Ya, date ya, dua angka tanggal, mm ya, dua angka bulan, lalu y, empat angka tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita contoh yang di sel nomor yang nomor 2 ini, yang Ahsanul ini, harusnya penulisannya itu 29 strip 06 strip 1985. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, dia tidak boleh pakai garing. Kalau pakai garing otomatis pasti akan ngaco ya. Nah ini seperti ini salah nih. Biasanya kita kasih, biar tidak berubah, biasanya kita kasih tanda petik seperti ini ya, sehingga dia kalau diklik 2 kali dia tetap tidak berubah menjadi garis miring ya. Kita pakai tanda petik. Nah, lalu bagaimana sekarang cara merubah format tanggal ini menjadi seperti ini? Oke, baik, saya akan tunjukkan caranya. Oke, yang pertama adalah kita harus buka file Excel baru aja dulu ya, biar tidak bingung. Sebenarnya saya bisa melakukan di sini sih, cuma nanti teman-teman bingung. Kita buka aja Excel baru. Caranya gimana? Pencet Ctrl N ya, Ctrl New, sehingga dia membuka file Excel baru. Oke, seperti ini ya. Nah, kita taruh di sebelah kanan aja biar gampang. Kita drag seperti ini ya. Oke, kemudian kita copy paste kan tanggal ini ya, jumlahnya ada 37, ingat ya. Oke, di sebelah kanan ya, yang di file Excel baru. Oke ya, jumlahnya 36 ya. Ya, karena dia ada dia dimulai dari angka 2 ya. Oke, jumlahnya 36. Nah, kemudian kita pakai rumus sama dengan, oke, saya perbesar lagi biar gampang. Rumusnya apa? Sama dengan teks tutup buka kurung, lalu klik pada sel yang pertama, A1 ya. Oke, kemudian kasih titik koma. Oke, kemudian kasih spasi, lalu pakai tanda petik ya. Ingat petik 2 ya, bukan petik 1. Lalu formatnya DD strip mm strip y. Lalu ditutup dengan tanda petik 2, lalu tutup kurung ya, seperti ini formatnya. Setelah itu kita pencet enter. Nah, maka otomatis akan berubah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik ya, klik sekali aja, lalu kita klik ini pada tombol kecil ya, kita drag ya, kita drag ke bawah ya, biar otomatis semuanya akan mengikuti. Nah, seperti ini ya, maka dia akan mengikuti. Nah, udah selesai belum? Belum ya. Ingat ya, di sini itu English tidak bisa memakai rumus ya, jadi tidak boleh ada rumus-rumusan di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini kita hapus dulu ya tanggalnya yang salah. Kita delete dulu semua ya, biar nggak bingung. Nah, biar ini kalau misalkan teman-teman langsung copy paste kan ya, copy paste ya, langsung ke sini, maka dia akan seperti ini nih. Tuh, error ya. Gitu, karena dia yang di-copy adalah rumus dan ini tidak boleh. Ya, jadi bagaimana caranya? Caranya kita copy paste-kannya dengan ya, kita copy dulu, pencet Ctrl C ya, atau klik kanan copy ya, copy. Nah, lalu di sini klik dari mulai yang pertama ya, nama pertama diklik, lalu klik kanan. Nah, lalu pakai paste spesial ya, ini nih yang value ya, pakainya value. Value itu apa? Biar hanya teksnya aja yang ikut, jadi rumusnya nggak ikut ya. Diklik yang value. Oke, seperti ini
dan dia otomatis ada tanda petiknya tuh ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa di save. Oke, kita save ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita recheck lagi. Ini sering banget banyak yang salah ya dalam penginputan Excel ini. Biasanya kalau saya biasakan seperti ini ya. Misalkan ada 36 nih, teman-teman ya. Nah, pastikan kolom atau sel yang tidak ada datanya kita bersihkan dengan cara seperti ini ya. Jadi kita blok aja, lalu pencet Ctrl Shift ke bawah ya. Nah, kita delete, klik kanan lalu delete. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa di bawah itu tidak ada apa-apanya ya. Ya, tinggal caranya diklik kiri ya. Lalu saya bisa pencet Ctrl Shift ya. Lalu Ctrl Shift ditahan, lalu pencet bawah, pencet panah ke bawah ya, biar langsung ngeblok semuanya. Lalu kita klik kanan, lalu kita delete. Nah, seperti ini ya, sehingga clear, bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Karena kemarin ada kejadian ternyata nggak sengaja ada beberapa rumus yang ada di salah satu sel di sini nih, sehingga tidak bisa diupload. Oke, lalu kemudian cek lagi ya. Nah, contoh seperti ini nih, jenis kelamin, dia pakainya L dan P. Nah, ini pastikan di jenis kelaminnya itu harus sesuai dengan yang ada di InList ya. Dia ada di administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu di jenis kelamin. Nah, biasanya kan laki-laki dan perempuan, ini sudah saya rubah ya, karena di data TU mereka dia memakainya L dan P, bukan laki-laki dan perempuan. Tidak masalah, yang penting di sini di InList harus dirubah dulu ya. Jadi dia mengenali ya, karena kalau nanti ditulisnya laki-laki dan perempuan, nanti pas diupload nanti ada 4 jenis kelamin, L, P, laki-laki dan perempuan. Nah, kita tidak ingin hal seperti itu ya. Jadi kita rubah dulu sesuai yang mau diinput di Excelnya. Oke, kita balik lagi ya. Kemudian jenis anggota. Nah, jenis anggota juga sama ya. Jenis anggota ini penting. Kalau misalkan di sini tulisnya pelajar, maka di jenis anggota di InList-nya juga sama, harus pelajar. Ada di administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu di jenis anggota. Nah, ya, jadi jangan sampai dipakai siswa. Kalau misalkan di Excel-nya Anda mau memakai siswa, boleh aja ya, siswa. Tapi yang pasti di sini harus diganti dulu jadi siswa di jenis anggotanya. Jadi harus matching antara aplikasi dengan Excel-nya. Oke. Kemudian juga yang harus diperhatikan ini ya, tanggalnya juga sama, harus seperti ini formatnya. Ya, dipakai tanda petik seperti ini. Oke. Kita cek sampai terakhir. Wah, kelas siswa ini. Oke. Ya, kalau mau pakai kelas juga boleh, silakan. Pastikan dia ya tidak melewati batas. Oke. Biar gampang, biasanya saya kasih kotak aja ya, biar gampang untuk mengetahui batasnya. Ya, kita kasih border. Oke. Nah, kalau sudah yakin ya tidak ada masalah. Oke, ya. Yang butuh tanda petik hanya tanggal aja ya, teman-teman ya. Kalau untuk yang lain-lain tidak perlu. Ini sebenarnya kayak kartu pelajar. Nah, ini ada tanda petik, sebenarnya nggak perlu, tapi ada juga nggak apa-apa, selama dia nggak muncul ya. Itu aman sih ya, gitu. Oke, sekarang the moment of truth, kita coba upload ya data ini ya. Kita save dulu. Oke, kemudian kita ke menu keanggotaan, import data dari Excel, lalu browse. Nah, ini kita upload. Ya, berhasil. Oke, semua datanya berhasil. Kita cek sampai akhir 36 ya. Oke, kita cek apakah 36.
benar ya, ada 36 murid. Nah, teman-teman boleh saja mencampur, misalkan ini kan ini per kelas ya, bisa aja teman-teman mau campur sampai 200 anak. Pokoknya maksimal itu satu seat ini 200 anak ya. Jadi misalkan mau ada tambahan lagi boleh, tapi maksimal ya di nomor ininya ya, bukan di nomor yang sebelah kiri ya, tapi nomor ininya itu maksimal harus 200 anak. Dia tidak boleh lebih ya, tapi tidak boleh kurang tapi tidak boleh lebih ya. Dan pastikan sheet Excel-nya itu tidak boleh seperti ini ya. Ya, ada nomornya tapi di samping kanannya nggak ada. Nah, ini bahaya banget. Nanti bisa dia nggak akan nanti ditolak datanya. Ya, jadi kalau kayak gini pastikan harus di clear. Tuh. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, bisa nggak saya taruh di sheet di sini? Ini nggak bisa ya. Dia walaupun ada data di sini, tetap nanti dia yang akan keambil hanya yang nomor 1, yang nomor 2 tidak ada, tidak bisa masuk ya. Tadi sudah kita buktikan hanya 36. Padahal di sini ya itu ada 22. Ya, jadi saran saya lebih baik dibuang saja datanya. Ya, dibuang saja jadi tidak bingung ya. Dan dia hanya mengambil yang bacanya sheet 1. Ini kalau bisa seperti ini ya. Ya, tulisannya. Demikian teman-teman konten hari ini, semoga dapat membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam mengupload keanggotaan ya. Like dan subscribe apabila menyukai konten saya, dan silakan tinggalkan komen apabila ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.